Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah phone di sore hari yang indah ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa dulu. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur karena Engkau ada bersama-sama dengan kami pada ibadah kami. Tuntun ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir dengan tidak sekurang satu apapun. Kiranya Engkau selalu bersama dengan kehidupan kami Bapa. Kami akan memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, puji Tuhan Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah Bapa, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Amin. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita nyanyikan lagu ini dengan iman kita. Kasih yang sempurna Tuhan. Haleluya. Kasih yang indah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari, oh pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, oh dalam hidupku,
selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai dan ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Oh Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia. Dialah yang setia. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Biarkan ada kuasa Roh Kudus di tempat ini. Haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Amin. Kami memuji-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau yang terindah Tuhan. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. 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 Oh Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah yang terindah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar oh dalam hidup kami Tuhan. Pengorbananmu yang selamatkan kami. Engkaulah harta yang tak ternilai dan ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Oh Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami akan bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau bertakhta atas pujian-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami akan memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana saudara-saudara? Haleluya. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi ada gerakan Roh Allah. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Oh, oh, oh. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana? Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah.
Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Haleluya. Oh, ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Ku tahu roh Allah ada di tempat ini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Ada di sini. Ku lihat perubahan pada setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Ku tahu roh Allah ada di tempat ini. Ku tahu roh Allah ada di sini. Amin. Haleluya. Ku lihat antara setiap wajah. Haleluya. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Bila kuasa roh Allah, bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi karena roh Allah ada di sini. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami akan siapkan hati kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau melingkupi hati kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Bapa. Di saat badai bergelora Engkau ada bersama-sama dan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku. Haleluya Yesus. Bersama-sama kita katakan. Haleluya Yesus. Lingkupiku. Amin. Dengan sayapmu naungi kami ya Bapa. Naungiku. Puji Tuhan. Dalam kuasa-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan dengan iman. Lingkupiku. Lingkupiku. Haleluya. Dengan sayapmu Kau naungiku. Naungiku. Dalam kuasa-Mu. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Di saat badai, oh di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan iman katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Inilah iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapa Kau atas kami tenang, Kau Allahku.
puji Tuhan. Inilah iman pengharapan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ketika kami bersama-sama dengan Engkau, maka ketenangan menjadi milik bagian kami Tuhan. Bapa kami yang baik, sore hari ini lihatlah Tuhan setiap hati umat-umat-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu nyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh menguatkan kami, membawa kami lebih percaya dan beriman hanya kepada mengurapi setiap kami yang ada. Bahkan hamba firman-Mu, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada juga di bawah pengurapan yang daripada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap membuka hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Saat ini saya ingin berbicara mengenai warisan atau harta pusaka. Saya melihat sebuah tayangan dalam berita online bahwa ada seorang penerima harta warisan, ya, yang ditulis dari myfirstclassiclife.com gitu ya. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, pada tahun 2016 ada seorang yang miliarder yang sangat kaya di Amerika yang mempunyai nama Sam Walton. Sam Walton ini adalah pemilik dari Walmart, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, Walmart ini didirikan oleh Sam Walton. Walton ini pada tahun 1962. Nah, ketika Sam Walton ini meninggal, maka Sam Walton itu meninggalkan harta warisan atau harta pusaka kepada keturunannya dengan nilai 100 juta dolar Amerika. Nah, kalau hari ini saya lihat di nilai tukar rupiah terhadap dolar, itu $1 itu harganya 14.450. Jadi kalau misalnya dikalikan 100 juta, maka nilainya akan berjumlah kurang lebih 1.445 triliun rupiah. Seberapa besar? Belum pernah terbayangkan. Ya. Bahkan baru sekali ini saya menyebut angka yang begitu besar. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, tetapi kita anak-anak Tuhan dijanjikan harta pusaka, harta warisan yang sangat luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal 14 ayat yang ke-9. Ya. Yosua pasal 14 ayat yang ke-9. Perhatikan. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, berbicara mengenai milik pusaka, ya, berbicara mengenai heritage, berbicara mengenai harta warisan atau sesuatu yang bisa kita dapatkan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita melihat sebuah peristiwa yang sangat luar biasa.
kita tahu bersama bahwa sesudah Musa mati, maka kepemimpinan itu dialihkan kepada Yosua. Sebenarnya yang masuk ke tanah Kanaan dari seluruh generasi Mesir itu hanya Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, sekitar 1,5 juta orang yang keluar dari Mesir, yang lahir di Mesir, akhirnya mereka mati di padang gurun. Berbagai macam penyebab kematian, sakit, begitu ya, kemudian dipatuk ular, kemudian ada yang ditelan bumi, begitu, dan lain sebagainya, mati dalam peperangan dan lain sebagainya. Tetapi Yosua dan Kaleb kemudian diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan bersama generasi padang gurun. Mereka semua yang lahir di padang gurun. Kurang lebih 40 tahun bangsa ini berkeliling di padang gurun. Jadi saya bisa perkirakan bahwa mereka yang masuk di tanah perjanjian, tanah Kanaan adalah mereka yang berumur rata-rata 40 tahun ke bawah. Ya, generasi muda. Tetapi Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, hal yang sangat luar biasa. Bahwa memasuki tanah Kanaan adalah milik bersama. Tetapi bagi Yosua dan Kaleb, mereka mendapat sebuah milik pusaka yang dijanjikan Tuhan bagi mereka. Dan milik pusaka ini bukan milik biasa-biasa. Bukan hanya 100 juta dolar Amerika. Tetapi firman Tuhan berkata, ya pada waktu itu Musa berkata bahwa kepada Yosua dan Kaleb, harta milikmu, harta pusakamu adalah setiap jengkal tanah. Setiap tanah yang diinjak kemanapun mereka pergi berkeliling-keliling di tanah Kanaan. Ya, seberapa jauh mereka bisa berjalan. Ya, seberapa banyak langkah mereka lakukan. Itu yang menjadi milik pusaka dari Kaleb dan Yosua. Bapak Ibu bisa bayangkan berapa banyak tempat yang mereka kunjungi. Termasuk salah satu tempat yang disebutkan adalah Hebron. Hebron diberikan kepada Kaleb. Ayat yang ke-13, ya, ayat 13 dan 14. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Hebron adalah sebuah tempat yang letaknya 930 meter di atas permukaan laut. Kalau Yerusalem diperkirakan sekitar 800 meter DPL di atas permukaan laut. Jadi Hebron itu tingginya kurang lebih 100 meter, 130 meter, lebih tinggi dari Yerusalem. Ya, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, Hebron sendiri artinya itu dipersatukan atau digabungkan. Bapak Ibu, setiap jejak dari Kaleb bin Yefune, setiap tapak kaki, dimanapun Kaleb pergi maka tempat itu akan dipersatukan. Menjadi sebuah harta milik pusaka dari Kaleb bin Yefune. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Ini menjadi sebuah sukacita. Kenapa? Bapak Ibu ini janji Tuhan. Setiap jejak kaki yang di mana engkau pergi, setiap jejak langkah kaki, di mana tanah engkau injak di situ menjadi milikmu. Ini menjadi sebuah gambaran keberhasilan. Ya, siapa yang tidak ingin berhasil? Semua kita ingin berhasil. Semua kita ingin mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Dan inilah harta pusaka yang Tuhan siapkan bagi kita. Apapun yang di tanah mana engkau injak, maka tanah itu akan menjadi milikmu. Apapun yang engkau lakukan, engkau akan berhasil. Apapun yang engkau kerjakan, itu akan mendatangkan hasil.
Bapak Ibu, itu harta pusaka yang kita miliki, yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Tetapi banyak orang yang kecewa mengiring Tuhan, yang ada hanya penderitaan, yang ada kegagalan, yang ada hanya sakit hati, yang ada bukan hal-hal yang menggembirakan. Kenapa banyak orang yang belum menikmati harta pusaka dari Tuhan? Kita melihat kunci yang dilakukan oleh Kaleb bin Yefune, yang menjadi kunci keberhasilan dari Kaleb bin Yefune, sehingga setiap jejak kakinya, tanah yang diinjak kakinya menjadi milik dari Kaleb. Hebron itu tempat yang dipersatukan itu menjadi milik dari Kaleb, karena Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Apa yang dikatakan di ayat yang ke-14 di bagian akhir, sebab itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Dan hal ini dicatat dalam beberapa kitab, ya. Dari Bilangan pasal 14 ayat yang ke-24. Kitab Bilangan pasal 14 ayat 24. Firman Tuhan berkata, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Kitab Bilangan mencatat hal itu, apa yang akan diterima oleh Kaleb. Kenapa? Karena Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bahkan dalam Bilangan pasal 32 ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka bisa memiliki harta warisan, milik pusaka. Setiap tanah yang diinjak oleh kaki mereka, mereka akan memiliki tempat itu. Hebron menjadi milik pusaka dari Kaleb karena dia mengikuti Tuhan Allah Israel dengan setia, dengan segenap hati. Banyak orang ingin menikmati harta pusaka. Banyak orang ingin menikmati harta warisan. Banyak orang ingin berhasil. Banyak orang ingin menikmati keberhasilan. Tetapi tidak pernah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya. Banyak orang yang mengikut Tuhan dengan setengah hati. Ya. Bapak Ibu, tetapi untuk menikmati keberhasilan, maka kita harus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ayat yang ke-14, Yosua pasal 14 ini berkata, sebab itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap selalu tidak ada lowongnya. Banyak kali kita mengikut Tuhan ketika kita sedang menghadapi masalah. Banyak kali kita mengandalkan Tuhan ketika kita tidak ada pegangan. Banyak kali kita bersandar kepada Tuhan karena kita merasa tidak mampu. Tetapi berapa banyak orang yang telah menikmati berkat, yang telah menikmati pertolongan Tuhan, yang menikmati begitu besar berkat Tuhan bagi mereka. Kemudian selanjutnya hati mereka jauh dari Tuhan. Ya. Salomo, seseorang yang sangat diberkati. Tidak ada seorang raja yang sebelum dan sesudah Salomo yang mempunyai hikmat yang luar biasa. Salomo diberkati Tuhan dengan nama besar, termasyhur sampai ke Mesir. Dia mempunyai kekayaan yang luar biasa. Tetapi ketika dia mulai dipengaruhi oleh istri-istrinya, maka hati dari Salomo menjauh. Dia tidak segenap hati lagi berpaut kepada Tuhan. Tetapi untuk menikmati berkat, untuk menikmati berkat warisan, milik pusaka, apapun yang engkau kerjakan,
apapun yang engkau inginkan, apapun usaha kerjamu, engkau akan menikmati berkat jika engkau mengikuti Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Oleh sebab itu, dalam kitab Imamat pasal 23, ya, 26 ayat 3, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan berpegang pada perintahku serta melakukannya, artinya dengan segenap hati, maka berkat, berkat, berkat. Yosua pasal 1 ayat 7, ini janji Tuhan, ya. Ini sebuah perintah, ini sebuah hal yang harus dilakukan oleh Yosua yang disampaikan oleh Musa sebelum Musa itu diraibkan. Maka Musa berkata dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7, dan ini menjadi modal bagi Yosua dan Kaleb untuk menerima harta pusaka mereka. Musa berkata kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Dimanapun kita melangkah, tanah di mana kaki kita memijak tanah itu akan menjadi milik harta pusaka kita. Jika kita meneguhkan hati bersungguh-sungguh, berhati-hati dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepada kita untuk dilakukan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, maka berkat Tuhan akan jadi bagian kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu ingin berhasil, ingin menikmati berkat, ingin melihat berkat di setiap jejak kaki kita, maka kita akan melihat, ya, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tapi ingat, hatimu tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Biar hatimu melekat kepada Tuhan. Mengiring Yesus dengan sepenuh hati. Maka saya yakin dan percaya berkat Tuhan akan jadi bagian kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita, tidak ada seorang pun di antara kita yang Tuhan tidak tahu. Tuhan kenal siapa kita. Tuhan tahu keinginan, kerinduan hatimu. Tuhan tahu pergumulan-pergumulanmu. Tapi mari kita malam ini berjanji kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengikut Engkau dengan segenap hati. Maka Engkau akan melihat pertolongan demi pertolongan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terutama bagi kita yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam doa, kita akan nyanyikan pujian yang berkata, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kemudian kita akan berdoa. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu tahu lagunya, mari nyanyikan pujian ini sama-sama. Bapak Ibu bisa lihat juga di teks yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Haleluya. Persiapkan hatimu untuk datang kepada Tuhan dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Para pemirsa Voice of Nafiri dimanapun Bapak Ibu berada, setiap kita ingin menikmati berkat, setiap kita ingin menikmati milik pusaka yang dijanjikan Tuhan, keberhasilan demi keberhasilan, berkat demi berkat, kemenangan demi kemenangan. Tapi Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita kecewa karena kita tidak pernah menang, karena kita tidak bisa menikmati berkat, karena kita tidak bisa menikmati milik pusaka kita. Biar saat ini kita mau merenung sejenak, introspeksi diri. Apakah engkau sudah bersikap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati atau tidak? Atau hanya pada saat-saat engkau membutuhkan Tuhan, engkau datang kepada Tuhan. Tapi dalam setiap keadaan, apapun yang sementara kita hadapi, mari hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Kita mau mengikuti Tuhan dengan segenap hati, dalam suka dan duka. Ketika kita diberkati ataupun tidak, ketika kita kaya ataupun miskin, ketika kita sakit atau sehat, tetap melekat kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat keberhasilan, berkat jadi bagian kita. Kita nyanyikan pujian sekali lagi. Bapak Ibu sedang bergumul, membutuhkan pertolongan Tuhan. Engkau bisa letakkan tangan kananmu di dadamu, kemudian kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau tahu apa yang menjadi isi hati kami. Engkau tahu pergumulan-pergumulan kami. Engkau tahu setiap cita-cita dan kerinduan hati. Engkau tahu Bapa pergumulan dalam hidup kami. Dan kami percaya Engkau menyediakan milik pusaka bagi kami. Kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Engkau menyediakan keberhasilan bagi kami. Engkau menyediakan kemenangan dalam hidup kami. Tapi malam ini kami mau datang kepadamu. Kami mau introspeksi diri.
Kalau selama ini hati kami tidak melekat kepada Tuhan, karena kalau selama ini kami tidak dekat dengan Tuhan, kami mohon ampun kepadamu Bapa. Malam ini kami berjanji, saat ini kami berjanji untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang setia, melekat kepada Tuhan, yang mau mendekatkan hati kami dengan sepenuh hati mengiring Tuhan. Dan kami percaya pergumulan boleh datang, tetapi keberhasilan jadi bagian kami. Peperangan akan kami hadapi, tapi kami akan menjadi pemenang. Berbagai macam hal yang harus kami hadapi, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan kami dapat lakukan perkara yang besar dan ajaib. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu, para pemirsa Voice of Nafiri dimanapun mereka berada. Berkati mereka dalam usaha, pekerjaan, bisnis mereka, tugas, tanggung jawab, apapun yang mereka lakukan dibuat berhasil. Tuhan, kami percaya umat-umat-Mu diangkat naik bukan turun, menjadikan kepala bukan ekor. Tuhan, kalau hati mereka melekat kepada Tuhan, mereka mengiring Tuhan dengan sepenuh hati, maka berkat-berkat Tuhan jadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, yang lemah menjadi kuat, yang susah dihiburkan, yang tertutup jalan Engkau buka jalan, yang sakit yang menderita dalam nama Yesus mengalami kesembuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, Engkau berkati program Voice of Nafiri ini. Tuhan, biar program ini bisa menjangkau dan memberkati banyak orang. Berkati Ibu Gembala kami, Tuhan, dalam tugas tanggung jawabnya. Berikan kesehatan yang baik, perlindungan Tuhan sempurna. Tuhan, pemakaian Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Pengurapan Tuhan yang berlipat kali ganda. Tuhan, untuk dia dapat memimpin jemaat dan organisasi gereja Pantekosta di Indonesia. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, lawati Indonesia. Indonesia perlu Tuhan. Oleh sebab itu berkati para pemimpin kami. Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, sampai pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, kota kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Utara diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Berkati para pelayan yang telah mengambil bagian dalam ibadah. Berkati Tuhan tim Voice of Nafiri, Tuhan multimedia ini yang mereka telah bekerja dengan maksimal, melayani Tuhan dengan maksimal. Engkau berkati mereka. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami akan akhiri program Voice of Nafiri pada saat ini, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Kekasih-kekasih, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, sukacita, kekuatan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di kali yang kedua. Hanya di atas nama segala nama-nama yang heran dan yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu masih mengikuti program Voice of Nafiri yang ditayangkan dari kami para pelayan dari GPD Samrat Manado. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang menikmati berkat melalui tayangan ini, Bapak Ibu bisa share dengan media sosial yang lain bagi orang-orang yang kita kasihi, teman sahabat kita. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Juga Bapak Ibu kalau belum Bapak Ibu menerima notifikasi YouTube dari Voice of Nafiri, Bapak Ibu harus mensubscribe. Tekan tombol subscribe, kemudian bunyi loncengnya supaya Bapak Ibu bisa menerima notifikasi atau pemberitahuan mengenai program-program ini, supaya Bapak Ibu bisa menikmati berkat Voice of Nafiri ini setiap hari yang kami tayangkan dari hari Senin sampai Sabtu jam 17.30 atau setengah 6 sampai selesai ya. Puji Tuhan. Semoga Bapak Ibu terberkati dengan program ini, dan kalau Bapak Ibu terbeban dengan pelayanan ini, Bapak Ibu juga dapat memberikan persembahan kasih melalui aplikasi keuangan, melalui barcode atau QR scan-nya. Bapak Ibu bisa memberi persembahan kasih dengan
QR scan atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui rekening bank yang tertera di hadapan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati Bapak Ibu sekalian, dan biarlah dalam masa-masa yang sekarang ini ya, protokol kesehatan sekarang jadi 5, tadinya 3 sekarang jadi 5M gitu ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, dan yang kelima adalah membatasi mobilitas. Jadi kalau Bapak Ibu tidak perlu keluar rumah, ya Bapak Ibu cukup di rumah. Ya di rumah juga Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal positif, ya bercocok tanam, berolahraga begitu ya. Kemudian bercengkrama dengan keluarga, membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu jaga kesehatan dengan baik, dan saya percaya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.